Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diah Ayu Safitri, NPM 2001082002 dari kelas B jurusan Tadris Biologi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fertilisasi. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah Embriologi Hewan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Imrotul Munawaroh MPD. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang fertilisasi. Apa yang dimaksud dengan fertilisasi? Jadi, fertilisasi adalah proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur atau ovum, sehingga membentuk zigot. Proses ini terjadi di tuba Fallopi. Selanjutnya, fungsi fertilisasi. Yang pertama, fungsi reproduksi. Pada fungsi ini, fertilisasi memungkinkan terjadinya pemindahan unsur-unsur genetik dari orang tua atau induk. Yang kedua, fungsi perkembangan. Pada fungsinya dalam perkembangan, fertilisasi menyebabkan rangsang pada sel telur untuk menyelesaikan proses meiosis, kemudian membentuk pronukleus betina yang akan melakukan zigami dengan pronukleus jantan dan akan membentuk zigot, akhirnya akan berkembang menjadi embrio dan fetus. Selanjutnya, tahapan proses perjalanan sperma menuju tempat fertilisasi. Yang pertama, fertilisasi dalam tubuh jantan. Yang kedua, fertilisasi di luar tubuh jantan. Yang ketiga, fertilisasi dalam tubuh betina. Selanjutnya, jenis-jenis fertilisasi. Yang pertama, fertilisasi eksternal adalah proses pembuahan ovum oleh sperma terjadi di luar tubuh organisme betinanya. Proses ini dapat ditemui pada golongan ikan dan katak. Golongan ini selalu mengeluarkan telur-telurnya dalam jumlah banyak untuk mengatasi banyak gangguan di sekelilingnya dari faktor alam maupun binatang pemangsa. Yang kedua, fertilisasi internal adalah proses pembuahan ovum oleh sperma terjadi di dalam tubuh organisme betinanya, sehingga lebih aman dari gangguan faktor luar yang tersimpan di dalam rahim organisme betinanya. Hanya saja, perkembangan ovum yang telah dibuahinya dapat bermacam-macam. Misalnya, ada yang mengalami ovipar, yaitu telur menetas menjadi bayi di luar tubuh betinanya, seperti terjadi pada golongan serangga dan burung. Ovovivipar, yaitu telur menetas menjadi bayi sewaktu akan keluar dari tubuh betinanya, seperti terjadi pada golongan reptil. Dan vivipar, yaitu melahirkan bayi atau anak seperti terjadi pada golongan hewan menyusui. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses fertilisasi. Selama melakukan hubungan seksual, sekitar 300 juta sperma masuk ke dalam vagina. Segera setelah itu, jutaan diantaranya akan mengalir keluar dari vagina atau mati di lingkungan yang asam. Namun, banyak juga yang selamat karena unsur pelindung yang ada di dalam cairan di sekitar mereka. Selanjutnya, sperma harus melewati serviks dan membuka rahim. Biasanya, ia tetap tertutup rapat. Namun, di sini leher rahim terbuka selama beberapa hari pada saat wanita berevolusi. Sperma berenang melalui lendir serviks yang menipis menjadi konsistensi yang lebih encer untuk memudahkan perjalanan. Begitu berada di dalam serviks, sperma terus berenang menuju rahim. Meski jutaan sperma akan mati saat berusaha melewatinya, beberapa sperma tertinggal karena tertangkap di lipatan serviks. Namun, mereka mungkin melanjutkan perjalanan sebagai cadangan ke kelompok pertama. Di dalam rahim, kontraksi otot-otot membantu sperma dalam perjalanan menuju telur. Akan tetapi, sel-sel sistem imun wanita salah mengira sperma sebagai benda asing, lalu menghancurkan ribuan lainnya.
Selanjutnya, separuh sperma menuju tuba Fallopi yang kosong, sementara separuh lainnya berenang menuju sel telur yang tidak dibuahi. Sekarang tinggal beberapa ribu saja yang tersisa. Di dalam tuba Fallopi, silia kecil mendorong telur menuju rahim. Untuk melanjutkan, sperma harus melawan gerakan ini untuk mencapai sel telur. Beberapa sperma tertangkap pada silia dan mati. Selama proses perjalanan ini, bahan kimia di saluran reproduksi menyebabkan selaput yang menutupi kepala sperma itu berubah. Akibatnya, sperma menjadi hiperaktif, berenang lebih keras dan lebih cepat menuju tujuannya. Akhirnya, sperma mencapai sel telur. Hanya beberapa lusin dari 300 juta sperma yang tersisa. Sel telur dilindungi oleh lapisan sel yang disebut corona radiata. Sperma harus didorong melewati lapisan ini agar mencapai lapisan luar telur, yaitu zona pellucida. Saat sperma mencapai zona pellucida, mereka menempel pada reseptor sperma yang memicu akrosom untuk melepaskan enzim-enzim, memungkinkan sperma untuk masuk ke dalam lapisan. Di dalam zona pellucida terdapat ruang sempit berisi cairan di luar selaput sel telur. Sperma yang melakukan kontak pertama kali akan membuahi sel telur. Setelah perjalanan yang berbahaya dan melawan kemungkinan yang luar biasa, satu sperma menempel pada selaput sel telur. Dalam beberapa menit, selaput luar sel telur menarik sperma masuk ke dalam. Kejadian ini menyebabkan perubahan pada selaput telur yang mencegah sperma lain menempel padanya. Selanjutnya, telur melepaskan zat kimia yang mendorong sperma lain menjauhi sel telur dan menciptakan membran pelindung yang tak dapat ditembus lagi. Saat reaksi menyebar keluar, zona pellucida mengeras, membuat sperma tidak cukup beruntung untuk ditangkap. Di luar sel telur, sperma tidak bisa lagi menempel pada zona pellucida. Sementara di dalam telur, materi genetik laki-laki tengah menyebar. Sebuah membran baru terbentuk di sekitar materi genetik yang menciptakan pronukleus laki-laki. Di dalam materi genetik, berevolusi menjadi 23 kromosom. Materi genetik betina terbentuk dari perpaduan sperma dengan sel telur yang membelah, menghasilkan pronukleus betina yang juga mengandung 23 kromosom. Sebagai bentuk pronuklei jantan dan betina, seperti benang jaring laba-laba yang disebut mikrotubulus menariknya ke arah satu sama lain. Kemudian dua pasang kromosom bergabung bersama, menyelesaikan proses pembuahan. Pada saat ini, kode genetik yang unik akan muncul, langsung menentukan jenis kelamin, warna rambut, warna mata, dan ratusan karakteristik lainnya. Nah, selanjutnya hasil akhir dari proses fertilisasi ini yaitu berupa zigot, yaitu sel tunggal baru ini adalah awal dari kehidupan manusia baru. Dan sekarang, silia dan tuba Fallopi dengan lembut mendorong zigot menuju rahim, di mana dia akan ditanamkan pada lapisan rahim yang lebih kaya, tumbuh dan berkembang selama 9 bulan hingga siap untuk dilahirkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai fertilisasi. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.